ini? Sehat, semangat, dan luar biasa. Oke, sekarang jadwal siapa yang memimpin dua kita hari ini? Oke, maju. Semua ke topik. Kami mau belajar buka pintu pikiran kami agar kami bisa menerima pelajaran yang diberikan ibu kami dan kepada ibu kami kebutuhan kesehatan bagi rezeki agar bisa mengajarkan seperti mereka. Tuhan kami ini adalah anak yang berdosa kalau sekolah dosa kami sedikit pun tidak. Terima kasih Tuhan yang Kristus dan juga kepada kami. Baik, pagi ini ibu akan mengajar dulu ya. Nah, Wiko, Hadir, Esa, Deli, Ale, Mawar, Siko, Vera. Bagus. Berarti anak-anak ibu hadir semua kan? Oke, sekarang ibu akan coba menanyakan tentang pembelajaran kita minggu lalu. Nah, coba siapa yang masih ingat tentang pelajaran kita minggu lalu? Saya. Iya, Deli. Pelajaran kita minggu lalu apa? Tentang apa? Iya, bagus. Apa itu tumbuhan? Tumbuhan adalah organisme hidup yang termasuk dalam kingdom Plantae. Iya, bagus. Tumbuhan adalah organisme hidup yang termasuk dalam kingdom Plantae. Nah, tumbuhan itu memiliki kemampuan untuk membuat makanan sendiri melalui proses Iya, bagus. Berarti anak-anak ibu masih ingat tentang pelajaran minggu lalu ya kan? Oke, bagus. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu mengenai bagian-bagian dari tumbuhan. Oke? Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Yang kedua, siswa dapat bersikap peduli dan bertanggung jawab betapa pentingnya tumbuhan sebagai sumber kehidupan kita. Oke? Nah, yang ketiga, siswa dapat menganalisis peran tumbuhan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Yang keempat, siswa dapat mengevaluasi contoh bagian-bagian tumbuhan. Oke, itulah yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Baik, kita kan sudah tahu tadi mengenai apa itu tumbuhan ya kan? Udah kan? Oke, sekarang ibu akan menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke? Iya, Bu. Oke, nah sekarang ibu coba dulu tanya kepada anak-anak ibu, apa itu bagian-bagian dari tumbuhan yang kalian ketahui? Coba. Bagian-bagian dari tumbuhan. Bagus. Apalagi? Bagus. Iya. Bagus. Pintar semua anak ibu. Oke? Nah, tumbuhan itu memiliki beberapa bagian utama. Contohnya, yang pertama yang dikatakan Cari tadi apa? Akar. Oke. Akar itu adalah letaknya di dalam? Oke, bagus. Nah, akar itu mempunyai fungsi, yaitu menyerap air dan zat hara atau nutrisi dari tanah dan menopang tumbuhan agar tidak mudah roboh. Nah, contohnya, kalau suatu tumbuhan itu tidak memiliki akar berarti menjadi karena akar yang menyerap nutrisi dari tanah dan mengantarkan ke batang dan daun. Oke, nah setelah akar, bagian-bagian tumbuhan lainnya itu adalah Oke, batang adalah bagian yang berdiri tegak. Biasanya kalau batang itu tumbuh ke Iya, seperti boleh kita lihat yang di samping kelas kita, yaitu batang. Ya kan? Nah, batang itu biasanya tumbuh ke atas. Ada batang yang kecil, batang yang besar, ya kan? Oke, nah bagian yang ketiga itu adalah apa? Daun. Iya. Kalau daun itu biasanya berwarna apa? Iya, bagus. Pintar anak ibu. Daun biasanya itu berwarna hijau. Nah, kalau fungsi dari daun adalah tempat tumbuhan untuk membuat makanan melalui apa dari bilang Iya, dan mengeluarkan oksigen untuk manusia dan Oke. Setelah tadi daun, yang selanjutnya itu bunga. Bagian yang indah dan sering berwarna-warni. Iya. Kalau bunganya itu biasanya ada yang berwarna apa? Merah. Apa lagi? Iya, bagus. Pintar anak ibu. Nah, kalau bunga itu biasanya adalah alat untuk perkembangan tumbuhan. Nah, dan juga untuk menarik perhatian serangga untuk membantu penyembuhan. Oke. Nah, bagian-bagian tumbuhan lagi itu ada buah, ya kan? Setelah kita menanam contohnya pisang, tumbuh memiliki batang, daun, lalu berbuah. Iya. Nah, setelah dia berbuah, buah itu bagian yang biasanya berisi biji dan bisa dimakan, ya kan? Oke. Nah, kalau buah itu bisa untuk menyimpan cadangan makanan. Oke? Nah, yang berikutnya itu adalah biji. Biji adalah bagian yang ada di dalam buah. Ibu tanya dulu anak-anak ibu. Bijinya itu biasa di mana? Di dalam buah. Iya, bijinya itu biasa di dalam buah. Fungsi daripada biji adalah alat untuk tumbuhan berkembang biak atau menjadi tumbuhan baru, ya kan? Contohnya, apa yang pernah kalian lihat bijinya ditanam kembali?
Contohnya yang bisa kita lihat sehari-hari. Bukan, iya, durian. Apa lagi? Jagung. Karena kita rata-rata di sini petani, yang biasanya kita lihat itu jagung. Bijinya yang ditanamkan, lalu tuh, oke. Itulah bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sudah mengerti anak ibu? Ada berapa tadi yang katakan bagian-bagian dari tumbuhan? Coba dulu itu. Dari mana pertama? Iya. Oke. Oke. Apa lagi? Oke. Sudah mengerti anak-anak ibu? Itulah bagian-bagian tumbuhan dan fungsi. Peran tumbuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Tumbuhan itu adalah kebutuhan kita sehari-hari. Ya kan? Nah, di sini ibu buat dulu fungsi atau peran tumbuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu yang pertama, sumber oksigen. Ya. Kenapa dikatakan sumber oksigen? Karena dari daun tumbuhan menghasilkan oksigen saat fotosintesis. Iya, oksigen dibutuhkan manusia dan hewan untuk apa? Bernapas. Iya, pintar lah ibu. Nah, tumbuhan juga berperan yaitu bahan makanan. Contoh bahan makanan yang kita makan tumbuhan itu apa? Iya, sayur-sayuran. Apa lagi? Padi. Ya kan? Itu tumbuhan diolah menjadi beras dan dimasak. Oke. Nah, yang selanjutnya itu adalah pelindung. Kenapa dikatakan tumbuhan itu sebagai pelindung? Contohnya, pohon yang rindang memberi keteduhan dan melindungi kita dari sinar matahari atau panas dari matahari. Siapa yang pernah berteduh di pohon yang besar? Ya kan? Itu adalah sangat penting bagi kehidupan kita kan? Oke. Tumbuhan juga bisa melindungi tanah dari erosi atau penyikisan tanah. Ya? Nah, saya sudah mengerti tadi dari bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya kan? Dan peran tumbuhan dalam kehidupan kita dan juga oke. Nah, sekarang ibu akan mencoba anak-anak ibu untuk membentuk kelompok dan berdiskusi. Kita keluar dari kelas kita dan mengamati lingkungan sekolah kita, melihat tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan apa saja yang ada di lingkungan kita yang berfungsi di dalam kehidupan kita. Oke? Oke. Nah, sekarang ibu meminta kalian untuk membagi dua kelompok. Oke. Baik. Setelah kalian mengamati dari tumbuhan yang ada di luar sekolah kita ini, nah sekarang ibu meminta hasil dari pengamatan kalian. Ayo coba. Baik Bu, kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami, yaitu menemukan bunga dan sayur memiliki fungsi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sumber makanan, menghasilkan oksigen, obat-obatan, mengatur iklim. Itulah yang bisa kami amati dari tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah kita. Sekian dari hasil pengamatan kami. Oke, bagus. Nah, anak-anak ibu berarti sekarang udah pintar, ya kan? Nah, sudah bisa mengamati dan memberikan hasil atau laporan yang ditemukan atau yang diamati dalam luar lingkungan sekolah kita. Bagus. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan dulu. Oke, sekarang kita kan sudah melakukan pengamatan dan juga sudah mengetahui tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke, sudah mengerti semuanya kan? Sudah, Bu. Oke, sekarang ibu akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita dari awal sampai sekarang. Oke? Nah, sekarang ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita yaitu tentang menjaga tumbuhan di lingkungan sangat penting karena apa tadi ibu bilang? Yaitu menghasilkan oksigen, mengurangi polusi, mengatur iklim, yang paling utama itu sumber makanan dan menghijaukan lingkungan. Iya, dengan menjaga tumbuhan, kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup. Kita dapat melakukan hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Hal yang sederhana dalam menjaga tumbuhan itu yang pertama, menanam pohon dan tanaman. Yang kedua, merawat tanaman dengan baik. Oke? Yang ketiga itu mengurangi penggunaan pestisida dan bahan kimia. Yang keempat, menghemat air. Oke? Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita dapat membantu menjaga keberlangsungan hidup tumbuhan dan lingkungan. Oke? Sekarang ibu akan memberikan pekerjaan rumah kalian, yaitu halaman 105, dikerjakan dan dikumpul untuk minggu depan di pertemuan berikutnya. Oke? Bisa? Oke. Baik, sekarang karena pembelajaran kita sudah selesai dan kita mau pulang, ayo, siapa yang memimpin doa kita? Siapa yang sekarang dari maju? Mau pulang kok. Jadi makan berjalan bersama teman-teman. Maksudnya terima kasih Yesus Kristus kepada kami. Amin.